Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Bapak, Ibu yang Allah muliakan, pada pagi ini gema takbir, tahlil, tahmid berkumandang di setiap penjuru. Di situ ada umat Islam, maka pada 1 Syawal takbir, tahlil, takbir itu berkumandang, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, memahasucikan Allah Subhanahu wa taala, dan berterima kasih atas segala karunia yang Allah berikan kepada kita. Dalam sebuah kesempatan, ketika Nabi SAW berpulang dari medan perang yang begitu dahsyat, karena memang ketika Nabi SAW hijrah ke Madinah, terus menerus orang-orang yang tidak menyukai Islam memerangi Nabi. Dan Nabi harus mempertahankan diri dalam sebuah pertempuran yang begitu dahsyat. Sepulangnya dari pertempuran itu, Nabi bersabda, "Roja'na min jihadil asghar ila jihadil akbar." Kita baru saja selesai menghadapi jihad yang kecil untuk menghadapi jihad yang lebih besar lagi. Sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, apa jihad yang paling besar?" Jihad yang paling besar adalah kamu melawan dirimu sendiri. Jadi ternyata hadirin sidang Idul Fitri yang Allah muliakan, setiap saat kita selalu berkompetisi, bersaing, melawan diri kita sendiri. Ketika kita sudah bisa menundukkan sifat-sifat yang buruk pada diri kita, percayalah, apapun menjadi ringan dalam hidup. Karena memang di dalam Al-Quran disebutkan, dalam diri manusia itu ada sifat-sifat yang harus selalu kita perangi. Pertama, ini dijelaskan di Al-Isra ayat 87, "Wa idza an'amna 'alal insan a'rada wa na'a bijanibi." Manusia itu kalau diberi kesuksesan, manusia itu kalau diberi keberhasilan, manusia itu kalau diberi kemenangan, seringkali muncul kesombongan. Seolah-olah kesuksesan itu karena kehebatan dirinya. Padahal setiap kali kita berhasil, apakah kita berhasil dalam bisnis, apakah kita berhasil dalam dakwah, apakah kita berhasil dalam mendidik anak-anak, berhasil dalam rumah tangga, berhasil apapun, Allah firmankan, "Idza jaa nasrullahi wal fath." Bila datang pertolongan Allah dan kemenangan. Jadi dalam setiap kemenangan, dalam setiap kesuksesan, karena Allah nolong kita. Tapi kadang-kadang manusia seringkali merasa kesuksesannya itu karena kehebatan dirinya. Nah, ini yang harus kita lawan. Kita harus selalu mengatakan, saya berhasil karena Allah nolong saya. Saya sukses karena Allah membantu saya. Jadi tidak ada kesuksesan karena kehebatan kita. Tidak ada, Bapak Ibu. Tidak ada. Jangan pernah mengatakan ketika rumah tangga kita berhasil karena kehebatan kita. Karena anak-anak kita soleh karena kehebatan kita. Ya. Bisnis kita berhasil karena kehebatan kita. Idza jaa nasrullahi wal fath, bila datang pertolongan Allah dan kemenangan. Berarti dalam setiap kesuksesan
ada pertolongan Allah di situ. Nah ini yang harus kita lawan dalam diri kita. Jangan pernah mengatakan kesuksesan itu karena kehebatan kita. Katakan ini karena pertolongan Allah. Yang kedua, jadi satu, manusia itu seringkali lupa diri, sombong ketika dia berhasil. Yang kedua, innal insana ladzalumun kafar. Ini yang harus kita lawan. Manusia itu makhluk yang seringkali lupa berterima kasih. Jadi yang sering ada di pikiran kita itu selalu kegagalan, kegagalan, kegagalan. Ketika kita sakit, sepertinya sakit itu yang dahsyat sekali. Padahal ketika orang itu sakit, kalau dibandingkan dengan masa sehatnya lebih lama daripada masa sakitnya. Ada orang yang di usia 60, sakit, gagal ginjal, dia harus cuci darah. Seminggu 3 kali, dia harus cuci darah. Orang itu mengatakan, aduh ya Allah, saya harus cuci darah seminggu 3 kali. Dia lupa kalau 60 tahun itu ginjalnya baik-baik saja. Jadi ketika kita ditimpa sesuatu yang tidak menyenangkan, kebaikan itu hilang dari diri kita. Innal insana ladzalumun kafar. Itu kepada Allah. Jadi seringkali ketika kita mendapatkan satu penderitaan, yang diingat itu penderitaannya. Padahal karunia Allah yang begitu banyak kita lupakan. Ketika kita sakit, masa sakit itu terukur. Hadirin sidang Idul Fitri. Terukur, kita sakit 1 minggu. Mungkin sehatnya selama 2 tahun. Kita dirawat sampai masuk ruang ICU. Ya, sebut saja separah itu. Lupa kalau selama 40 tahun itu kita sehat. Nah itu manusia. Manusia itu seringkali ingat penderitaannya. Tapi kenikmatan itu sering dilupakan. Makanya bapak-bapak kita sebagai suami, jangan hanya fokus pada kesalahan istri. Tapi apa? Ingat bahwa kebaikan istri kita jauh lebih banyak daripada kesalahannya. Ibu-ibu, yang dilihat itu jangan selalu kekurangan suami. Tapi lihat, suami Anda itu mungkin kebaikannya sangat banyak. Tapi dia melakukan satu kesalahan. Jangan kemudian mengatakan, aku tidak dapat kebaikan. Itu yang harus kita lawan, saudara-saudara sekalian. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jadi Nabi SAW mengatakan, kita pulang dari jihad kecil menghadapi jihad yang besar. Kita lawan kesombongan kita. Kita lawan agar kita tidak menjadi orang yang melupakan kebaikan Allah dan kebaikan manusia. Yang ketiga yang harus kita lawan, menurut surat Al-Isra ayat 100, wa kanal insanu qatura. Manusia itu kikir. Kekikiran itu harus kita lawan dengan melakukan sebaliknya, yaitu asah kedermawanan kita. Dermawan itu tidak selamanya bicara uang. Dermawan memaafkan, dermawan menghargai. Kalau ada rezeki, dermawan dengan rezeki kita. Ketika ada orang berbuat salah kepada kita, maafkan saja. Sekalipun orang itu tidak meminta maaf, itulah kedermawanan memaafkan. Ketika orang menghina kita, menipu kita, memanipulasi kita, enggak usah kita terjebak dengan manipulasi, penipuan dan fitnahnya. Maafkan saja. Jangan kikir untuk memaafkan. Dan ketika kita memaafkan, kita dermawan dalam memaafkan, energi kita tidak habis oleh kelakuan buruk orang lain. Bapak ibu difitnah orang, dinistakan oleh orang, dikhianati oleh orang. Kalau Anda berkutat dengan pikiran, kenapa dia nipu saya, kenapa dia memanipulasi saya, kenapa dia ngomongin saya, kenapa pemitnah saya, Anda sudah masuk dalam pusaran keburukan. Coba kita punya kedermawanan. Udah maafkan saja. Fokuslah dengan apa yang harus kita kerjakan. Energi kita tidak terambil oleh pusaran keburukan. Tapi energi kita fokus untuk membangun sebuah kebaikan. Kenapa? Itu jihad yang paling besar. Tapi memang manusia itu dikatakan di dalam Al-Quran, wa kanal insanu qatura. Manusia itu suka kikir. Kikir untuk memaafkan. Kikir untuk menghargai. Apa susahnya kita mengatakan,
terima kasih kamu sudah berbuat baik sama saya. Apa susahnya bilang hatur nuhun? Apa susahnya? Kan murah, tidak harus bayar. Tapi manusia tuh kikir sekedar untuk mengapresiasi. Itu yang ketiga. Yang keempat. Wa kanal insanu aktsara syai'in jadala. Ini yang harus kita lawan dengan Ramadan yang sudah kita bina. Sesungguhnya manusia itu makhluk yang banyak membantah, banyak alasan. Ya, banyak alasan. Dari mulai hal yang sangat sederhana yang berkaitan dengan kehidupan kita sehari-hari sampai hal yang berkaitan dengan ibadah, banyak aja alasan, ya. Untuk tahajud, udah takut nanti besok pagi kan aku kerja. Gimana kalau aku ngantuk? Ada lah. Coba dulu bangun jam 3. Kalau mau datang ke pengajian, apalagi pengajiannya jauh itu di Arjasari. Ini kata orang Soreang ya, jauh. Kata orang Ujung Berung, kata orang Arjasari sih dekat. Jauh itu ngaji ke Arjasari, belum macetnya. Nggak usah banyak alasan, jalani saja. Jalani saja. Aduh, mau silaturahmi ke orang tua. Wah, hari lebaran pasti macet di sana sini. Jangan banyak alasan, jalani saja. Gitu. Ya. Aduh, males saya teh olahraga teh. Ya. Takut capek, mana ada olahraga yang tidak capek. Ya. Kan olahraga itu mencari capek. Tapi ada aja alasannya. Gitu loh. Jadi memang manusia itu makhluk yang sering mencari-cari alasan. Bahkan untuk kebaikan dirinya saja mencari-cari alasan. Nah ini yang kata Nabi, kita pulang dari jihad besar, kita pulang dari jihad kecil menghadapi jihad besar. Yaitu melawan diri kita. Dan ketika kita sudah bisa menundukkan sifat-sifat buruk, nanti akan muncul mutiara, akan muncul berlian dari diri kita. Dan yang berikutnya, saudara-saudaraku sekalian, yang harus kita lawan setelah kita 1 bulan dibina oleh Ramadan adalah khuliqal insanu min ajal. Manusia itu tergesa-gesa. Tergesa-gesa. Baru bisnis, baru aja. Aduh, kenapa ya saya rugi. Anda lihatnya orang-orang yang usahanya sudah hebat, sudah besar. Padahal mereka ketika kecil juga sama. Jatuh bangun. Tidak ada bisnis yang tiba-tiba besar gitu. Nggak ada. Ya, kecil. Seperti anak yang belajar jalan. Ada terjatuh. Jangan putus asa. Terus aja. Jangan tergesa-gesa. Ya. Ada orang tua yang sedih sekali karena anaknya nggak soleh-soleh. Jalani terus. Doa, ikhtiar. Supaya anak soleh. Nggak usah tergesa-gesa. Semua ada waktunya. Kalau sudah ada waktunya, apapun gampang. Karena ada timingnya. Semua itu ada masanya. Jangan khawatir. Semua itu ada masanya. Kalau masa yang Allah tentukan belum Allah turunkan, kita nggak akan dapat kejayaan itu. Tapi memang manusia itu khuliqal insanu min ajal. Manusia itu tergesa-gesa. Bahkan dalam berdoa saja. Kadang kita tergesa-gesa. Kenapa ya doa saya nggak dikabulkan? Kenapa doa saya belum dikabulkan? Padahal kita yakin semua doa itu pasti dikabulkan. Ud'uni astajib lakum. Tapi kita harus sadar betul. Kapan doa itu dikabulkan? Allah Maha Kuasa memberikan waktu yang terbaik kepada kita. Mungkin sekarang belum dikabulkan karena menurut Allah Subhanahu wa taala belum bagus, mental kita belum siap untuk itu. Tapi begitu kita sudah siap, Allah kabulkan doa kita. Tapi kadang-kadang manusia itu memang seringkali tergesa-gesa. Kenapa ya aku sudah berdoa, berikhtiar, tapi suamiku gak soleh-soleh? Kenapa ya aku sudah ikhtiar, kok istriku gak soleh-soleh? Kenapa ya aku ikhtiar sudah doa, kenapa anak-anakku gak soleh-soleh? Aku sudah ikhtiar usaha, tapi kenapa ya usaha itu bangkrut terus? Gak usah terburu-buru, terus aja. Jadi hidup itu jalani. Tapi kita tetap melakukan introspeksi, evaluasi, perbaikan diri. Itu mah harus selalu. Kalau kita berbisnis, gagal, evaluasi saja.
perbaiki diri. Ya. Dagang, ada yang nipu, ya evaluasi diri. Mungkin kita terlalu percaya sama orang. Terus apapun harus dijalani dengan kesungguh-sungguhan, dengan evaluasi diri, tapi tetap untuk pertolongan Allah kita jangan tergesa-gesa. Sebab kalau Allah sudah nolong kita, nggak ada yang bisa menahan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilham. Dan yang keenam, saudara-saudaraku, jemaah hari raya Idul Fitri yang Allah muliakan, manusia itu innal insana khuliqa halu'a. Manusia itu banyak mengeluh. Sering kali mengeluh. Jadi daripada berterima kasih, lebih banyak mengeluhnya. Dikasih hujan, kenapa sih hujan terus? Hujan berhenti, kenapa panas terus? Suami pulang jam 10, jam 11, ayah pulangnya atau jangan malam terus. Begitu suami pulang jam 5, jam 6, salah kita jam 5 geus di imah. Nera rudet. Jadi jangan banyak mengeluh, ya. Manusia itu memang sering kali mengeluh. Ya. Jadi kita ini, Bapak Ibu yang Allah muliakan, harus melawan paling tidak 6 sifat buruk yang ada pada diri kita. Jiwa sombong, jiwa kikir, suka lupa dengan kebaikan, banyak membantah, banyak alasan, tergesa-gesa, banyak mengeluh. Nabi SAW mengatakan, kita ini baru selesai menghadapi musuh yang dengan usaha kita, lihat musuh itu lihat, kita lihat kata Nabi. Kamu bisa persiapkan dirimu, tapi musuh yang ada pada dirimu itu tidak terlihat. Dan dia hadir terus dalam hidup kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bapak Ibu yang Allah muliakan, 1 bulan kita dibina, diasah iman dan takwa kita. Dengan harapan itu menjadi energi bagi kita untuk supaya kita punya kekuatan menundukkan sifat-sifat buruk yang memang melekat pada diri kita. Makanya mana mungkin kita bisa mengalahkan orang kalau melawan diri kita saja kita kalah gitu. Berarti kalau kita sudah bisa melawan sifat-sifat buruk yang ada pada diri kita, maka lawan sehebat apapun, kompetitor sehebat apapun bisa kita kalahkan. Kenapa? Karena ya, kata Nabi, musuh terbesarmu itu bukan kompetitormu. Musuh terbesarmu adalah jiwamu yang buruk. Nah, dengan mencoba melawan terus sifat-sifat buruk, ya, jiwa malas, itu semua sifat buruk yang melekat pada diri kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hadirin sidang Idul Fitri yang Allah muliakan. Saat kita Ramadan, kita tentu saja diasah untuk selalu punya jiwa syukur, diasah untuk selalu punya jiwa sabar, kita diasah untuk selalu berterima kasih, kita diasah untuk selalu berbagi, kita diasah untuk selalu dekat dengan Allah melalui sholat tarawih, i'tikaf, zakat fitrah, dan seluruh ibadah yang kita lakukan. Itu sebenarnya hanya sebuah training saja. Itu hanya sebuah latihan saja. Semoga dengan latihan-latihan itu jiwa kita makin mapan, makin kuat. Makanya entah berapa Idul Fitri yang sudah kita lewati, entah berapa Ramadan yang sudah kita lewati. Pertanyaannya, ada progres enggak? Ada kebaikan enggak yang bertumbuh dalam diri kita? Semakin usia kita bertambah, pastilah Idul Fitri dan Ramadan itu sudah kita lewati dengan lebih banyak lagi. Karena itu Nabi SAW memberikan satu renungan. Man kana yaumuhu ka'amsihi fahuwa maghbun. Siapa yang kualitas kesolehannya tidak berubah, itu orang yang tertipu waktu. Ramadan demi Ramadan terlewati, tapi kualitas kesolehannya tetap begitu-begitu saja. Sifat-sifat buruk yang tadi disebutkan tetap saja mendominasi dirinya. Itu adalah orang yang tertipu waktu.
Wa man kana yaumuhu syarron min amsihi fahuwa mal'un. Siapa yang kualitas kesolehannya justru lebih buruk, justru lebih banyak dikendalikan oleh nafsu-nafsu buruk, maka itu orang yang terpuruk. Maka tugas kita hadirin jemaah sidang Idul Fitri yang Allah muliakan, bagaimana kita ini wa man kana yaumuhu khairon min amsihi fahuwa marhum. Siapa yang kualitas kesolehannya hari ini lebih baik, Ramadan ini lebih baik, setelah lebaran ini lebih baik dari lebaran-lebaran sebelumnya, dari Ramadan-Ramadan sebelumnya, fahuwa marhum. Itulah orang yang berhasil, orang yang diberkahi. Dan semoga dengan keberkahan itulah kita bisa berpulang kepada Allah dengan husnul khatimah. Allahumma inni as'aluka bi anni ashhadu annaka antallah la ilaha illa antal ahadus somadul ladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ya Rahman ya Rahim, ya Aziz ya Hakim, ya Ghafurur Rahim. Ya Allah yang Maha Pengampun, Maha Penyayang. Ampuni ya Allah segala kesalahan kami. Maafkan ya Rabb segala kekeliruan kami. Bimbing kami semua dengan cinta-Mu, dengan rahmat-Mu, sehingga kami merasa nikmat di jalan kebenaran dan kebaikan. Ya Allah yang Maha Pemaaf, yang Maha Pemurah, yang penuh kasih sayang, ya Allah, ampuni kesalahan kedua orang tua kami. Maafkan kesalahan kedua orang tua kami. Kami yakin kedua orang tua kami pernah menangis demi kebahagiaan kami. Pernah gelisah demi kebahagiaan kami. Pernah sakit demi kebahagiaan kami. Kami tidak mungkin bisa membalas segala kebaikan kedua orang tua kami. Ya Allah, di hari yang penuh fitrah ini, kami menjerit, ampuni kesalahan kedua orang tua kami. Berikan keberkahan, berikan kasih sayang, sebagaimana mereka tidak pernah lelah untuk menyayangi kami. Berikan ampunan untuk kedua orang tua kami. Kedua orang tua kami adalah manusia yang boleh jadi berbuat salah, berbuat khilaf. Ya Allah, ampuni, ampuni ya Allah. Ya Allah yang Maha Pemberi, karuniakan kepada kami keluarga yang soleh, keluarga yang penuh mawaddah, rahmah dan sakinah. Karuniakan kepada kami anak cucu yang soleh, yang solehah, anak cucu yang sehat, yang cerdas, yang bisa menghadapi tantangan zaman. Ya Allah, jadikan anak cucu kami menjadi jariah, menjadi cahaya kubur setelah kami berpulang kepadamu. Jadikan keturunan kami orang-orang yang soleh, jadi ahli surga ya Allah. Jadikan keturunan kami orang-orang soleh, menjadi ahli surga ya Allah. Ya Allah yang Maha Pemberi, Maha Pemurah. Kami mohon agar Ramadan yang kami jalani tahun ini menjadi Ramadan terbaik, terindah, terhebat dalam hidup kami. Sekiranya Engkau ya Allah tidak memberi kami kesempatan untuk Ramadan yang akan datang, ya Rabb, jadikan ini Ramadan terindah bagi kami, terbaik bagi kami. Kami sih memohon kepada Engkau ya Rabb, dengan kuasa-Mu kami semua diberi rezeki umur, rezeki sehat, agar kami bisa menikmati lagi Ramadan yang akan datang ya Allah. Beri kami kesempatan supaya kami bisa memperbaiki diri. Tapi sekiranya Engkau berkenan, memang umur kami tidak sampai di situ. Jadikan ini Ramadan terindah bagi kami. Ramadan yang bisa menghantarkan kami ke husnul khatimah. Jadikan ini Ramadan yang bisa menghantar kami ke husnul khatimah. Ya Rabb, yang Maha menguasai alam, kami yakin cepat atau lambat kami akan berpulang kepadamu. Kami akan meninggalkan orang-orang yang kami sayangi.
Ya Rob, andai suatu saat roh dan jasad kami berpisah, wafatkan kami dalam keadaan husnul khatimah. Wafatkan kami dalam keadaan husnul khatimah. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Amin ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Rabbana taqabbal du'a innaka sami'ud du'a. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.